Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Sagittarius, single, ini adalah pembacaan untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius Januari, kok Desember? Januari 2022. Sorry ya, soalnya dibikinnya pas Desember. Oke, kita lihat ada energi apa. Five of Swords. Ada satu pertentangan, ada satu konflik. Ini juga bisa pertengkaran gitu ya. Mungkin buat sebagian dari kamu ini adalah konflik yang kamu hadapi dengan orang lain. Ini juga bisa adalah konflik-konflik yang kamu hadapi atau punyai di dalam diri kamu. Ada dua hal yang saling tarik-menarik gitu ya di dalam diri kamu, mungkin dalam melakukan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Ini menimbulkan konflik ya. Tapi bisa jadi kamu ada orang yang misalnya suka cari gara-gara, suka bikin ulah, dan ini yang membuat kamu tuh jadi pusing ngadapinnya kayak apa. Gue selalu ngerasa tertekan, gue selalu ngerasa disudutin, gue selalu ngerasa dipojokin, gue selalu ngerasa kok gue katanya salah mulu, dan kamu tuh nggak bisa membuat satu hubungan yang harmonis dengan orang tersebut gitu loh. Tapi ini bisa jadi ya ini adalah konflik-konflik di dalam diri kamu, ataupun mungkin ini adalah konflik lain, mungkin dengan orang tua kamu, mungkin dengan saudara kamu, mungkin dengan teman kamu gitu ya. Six of Cup. Dan kalau di sini aku lihat the Six of Cup ini, mungkin konflik ini terjadi dengan hal yang berhubungan dengan masa lalu, dimana satu orang udah pengen maju ke depan, tapi mungkin seseorang yang lain masih nggak terima. Karena di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu ingin, gue pengen membuka lembaran yang baru. Gue nggak pengen lagi punya hubungan dengan orang yang udah harus gue tinggalin di masa lalu lah. Dan gue pengen hal yang baru, babak yang baru, lembaran dan cerita yang baru. Dan di sini kalau yang aku lihat, mungkin ada orang yang masih berusaha gitu loh, masuk ke dalam kehidupan kamu dan berusaha, dimana mungkin kamu sudah nggak mau, kamunya udah nggak pengen, udah nggak mau, cuman masih ada ketidakterimaan di situ. Justice dalam keadaan terbalik, dan Eight of Swords. Kamu mungkin hal ini ya disebabkan oleh sesuatu yang udah sangat yang sampai bikin kamu, gua nggak mau lagi berhubungan sama lo, gua udah nggak mau lagi. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin adalah pasangan kamu di masa lalu yang udah status hubungannya berakhir sama kamu. Ini mereka mungkin masih ngerasa ini tuh nggak adil. Masih ada orang yang nggak terima. Masih ada orang yang nggak adil kalau lu maju ke depan, kalau lu maju di dalam kehidupan lo, kalau lu seneng, kalau lu bahagia, kalau lu misalnya punya orang lain, kalau lu dekat sama orang lain, kalau lu gembira dan lu bahagia. Gua nggak terima.
Dan mereka mungkin selalu berusaha mengusik itu. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu punya hubungan di mana kamu sudah punya anak. Dan kamu mungkin dari perpisahan kamu, kamu mendapatkan sesuatu yang mereka yang ngerasa itu nggak adil. Ataupun ini adalah kayak kayak dikarenakan ya kalau kamu udah punya anak, tapi kamu berpisah, kamu kan harus bekerja sama nih untuk sebenarnya kepentingan si anak ini, tapi untuk kepentingan kalian berdua ya udah nggak ada karena kalian udah nggak punya status, sudah nggak punya hubungan lagi. Tapi yang penting adalah anak. Tapi yang aku lihat mungkin satu orang ini tidak bisa diajak bekerja sama, ataupun satu orang ini tidak mau bertanggung jawab, ataupun satu orang ini ya sulit sekali untuk untuk bisa sama-sama enak gitu loh. Nah, kamu tuh pengen lepas dari mereka. Kamu ingin lepas dari siapapun orang ini, baik orang dari masa lalu ataupun yang sudah sempat punya hubungan ataupun sempat PDKT sama kamu. Kamu melihat adanya ketidakbalansan dan kamu pengen maju ke depan. Kamu ngelihat adanya ketidakadilan dan kamu pengen maju ke depan. Kamu mungkin ngelihat orang ini tukang bohong dan kamu nggak pengen gitu loh, nggak pengen berhubungan dengan orang ini. Kamu pengen bebas. Kamu pengen bebas dari situasi dan kondisi yang penuh pertengkaran, pertikaian, konflik. Gue capek dengan segala drama ini. Gue pengen putus, udah selesai. Gue nggak lihat lagi orangnya, gue nggak perlu tahu lagi dia di mana. Gue nggak, bahkan buat beberapa dari kali gue udah nggak peduli deh dia masih ada apa enggak. Pokoknya gue udah nggak mau lagi berhubungan sama orang itu. Three of Cups. Ace. The Tower card. Dalam keadaan, ini masih ada orang yang masih belum menerima. Kamu lepas. Kamu bebas. Ini buat Sagittarius ataupun buat crosswatcher. Ya. Karena kadang-kadang energinya bisa, memang itu di Sagittariusnya bisa jadi ini adalah orang yang memang dealing sama mereka. Dan di sini kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, ya, kamu mungkin sempat PDKT sama orang, tapi kamu ngelihat, oh kayaknya gue PDKT udah banyak cekcok, udah banyak dramanya, udah banyak perbedaannya, udah banyak nggak enaknya. Udahlah, gue maju aja ke depan. Gue pengen cari yang lebih baik, yang lebih bikin gue nyaman, yang bikin gue sejahtera. Dan ini mungkin begitu kamu makin kenal gitu ya. Tetapi mungkin mereka udah punya satu harapan gitu loh. Punya satu pengharapan sama kamu. Sehingga mereka punya ketidakterimaan di saat kamu, dia gak sama gue, dia pergi gitu loh. Lu gak bertanggung jawab, lo gak inilah, gak itulah gitu. Padahal mungkin kamunya, ya kita teman-temanan aja dulu. Kita saling kenal aja dulu. Dan di sini kamunya maju, yang ini masih berusaha nyantel. Berusaha mengusik. Berusaha berdiri di depan kamu gitu loh. Dan terus-menerus menuntut kamu tentang keadaan mereka. Menuntut kamu tentang keadilan, menuntut kamu tentang segala yang mereka nggak terima lah. Karena mereka hanya mau terima bila apa yang mereka inginkan terwujud, di mana kamu nggak bisa ngasih itu. Dan kamu ngerasa gue harus tegas dong. Waktu gue masih kasih kesempatan sama lu nggak mempergunakan dengan baik. Dan gue kan nggak bisa maksain diri gue untuk berada bersama orang yang nggak bikin gue sejahtera. Ngapain? Gue nggak pengen dong ada di dalam situasi yang bikin gue tersiksa. Dan mungkin selama ini kamu nggak menyadari hal itu sampai kamu benar-benar terbuka
mata kamu, pikiran kamu, sehingga kamu benar-benar ngelihat situasi kamu, oh, gua ada di dalam sini, gua harus lepasin diri gue. Six of Swords. Gue mau maju ke depan. Semua yang gue dapetin itu nggak kayak kamu tuh nggak worth untuk diperjuangkan, nggak pantas untuk diperjuangkan, nggak pantas untuk diupayakan bahkan, karena kamu tuh kayak udah kayak mati rasa gitu loh. Ini yang tadi aku bilang, ini bisa berhubungan dengan orang dari masa lalu ya, karena aku juga melihat Six of Cup, tapi juga ini bisa buat sebagian dari kamu ya, orang yang mungkin sempat dekat sama kamu. Karena yang aku lihat di sini, dia seakan-akan kayak ngerasa dibohongin gitu loh, ngerasa dibohongin sama kamu, dan dia menuntut kamu untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, kamu berusaha untuk ngelepasin diri kamu dari orang ini. Karena kamu ngerasa nggak ada, gue nggak mau gitu loh, karena gue nggak nyaman, gue pengen sesuatu yang lebih baik untuk hidup gue dan diri gue. Ten of Swords. Udah cukup. Dan kamu mungkin sudah cukup memberikan kesempatan untuk melihat upayanya mereka seperti apa sih, mereka bagaimana sih, kalian udah cukup banyak, dan kalian kalau yang aku lihat udah cukup banyak tersakiti juga, sehingga kalian mungkin juga lebih selektif gitu ya dalam memilih pasangan, dalam memilih orang yang dalam kehidupan kalian. Makanya kalian mungkin nggak mau terburu-buru dalam masuk ke dalam hubungan. Kalian benar-benar pengen lihat dulu, tahu dulu orangnya. Tapi ya kalau ketemu sama orang yang langsung baperan sih susah. Baru dikasih apa, baru diperhatiin dikit, baru apa dikit ya langsung udah kayak mereka milikku gitu. Dan buat beberapa dari kamu, seseorang ini merasa memiliki kamu dan merasa punya hak akan kamu, sehingga saat kamu ingin pergi dari kehidupan mereka, saat kamu mengambil kembali kontrol itu di dalam diri kamu dan hidup kamu, saat kamu memutuskan kaitan itu dari mereka, mereka ngerasa nggak terima gitu loh. Dan mereka akan mengatakan segala hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu. Tapi ya masing-masing harus ingat ya tanggung jawabnya. Ya kalau misalnya memang ingin berteman dulu ya jangan melakukan hal yang lebih daripada teman gitu ya. Dan ya kalau aku bilang, kalau kamu tahu bahwa situasi ini sangat menyakiti kamu, kamu sendiri harus punya kekuatan untuk keluar dari situasi ini. Dan itu adalah hak setiap orang untuk bisa mendapatkan hal yang lebih baik buat kehidupannya. Oke? Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Sagittarius yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian Januari 2022, Sagittarius Sun Moon Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius ya. Oke, sekali lagi aku shuffle ya. Yuk kita lihat ceritanya Januari 2022. Seven of Swords. Aku melihat ada orang yang kembali. Setelah dia pergi, dia kembali. Ya, dengan Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Tadinya dia sudah
sudah pergi, mungkin buat beberapa dari kamu tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, nggak ada berita, nggak ada komunikasi, bahkan komunikasi mungkin semuanya diblok gitu ya, kalian nggak bisa nyari, nggak tahu di mana mereka dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia kembali. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang kamu dealing ini orang yang kerap melakukan hal yang sama, orang yang kerap berbuat sesuatu yang mungkin menjadi masalah di dalam hubungan kamu, ataupun ini ya berdampak ke kamunya lah pasti ya di dalam hubungan. Ia kerap kali melakukan hal tersebut. Dan dia adalah mungkin orang yang egonya sangat tinggi. Dia pokoknya mau ngelakuin apa yang dia mau pakai cara dia, pokoknya apa segala sesuatunya, pokoknya gua mau yang gua pengen. Dan dia nggak akan terima kalau hal yang dia pengen ini tidak terwujud, tidak tercapai. Dia nggak mau. Dia mungkin orang yang pengennya semuanya bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa mengontrol dan mengendalikan situasi dan kondisi apa yang terjadi dan termasuk pasangannya, dia punya kecenderungan mungkin menghukum pasangannya dengan cara ya dia pergi, dia hilang, dia blok komunikasi, silent treatment, ngambek dan lain sebagainya, sampai apa yang dia mau terwujud. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin ya di sini saat dia kembali ini kamu berusaha untuk mengontrol diri kamu, gitu loh, untuk memegang kendali. Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Page of Wands. Iya, ini hubungan sempat stalemate mode gitu ya. Maksudnya sempat di dalam stalemate mode tuh maksudnya dalam keadaan stagnan. Ada orang yang punya control issues di sini ya. Punya kecenderungan untuk menguasai segalanya karena dia merasa dia yang paling tahu semuanya, dia yang paling benar, dia yang paling pokoknya dia yang paling utama dan semua orang harus ikutin gue, semua orang harus nurut gue, semua orang harus ngikutin jalur dia lah pokoknya. Knight of Pentacles, Page of Wands. Ya saat kembali orang ini, ya kamunya seneng. Buat beberapa dari kamu, ini aku lihat ya saat dia kembali ya kamu seneng. Tapi dia kembali untuk apa? Karena aku ngelihat di sini, dia kembali karena ada sesuatu yang tidak berjalan di dalam diri dia dan tidak berjalan, maksudnya tidak berjalan dalam kehidupan dia. Mungkin buat beberapa dari kamu, mereka ini orang yang bergantung, menggantungkan kebutuhannya sama kamu, tetapi mereka yang merasa punya hak untuk mengatur kamu. Sehingga pas kamu lagi ribut gitu ya, terus mereka pergi, udah gue pergi aja kalau lu nggak nurutin gue, kalau lu nggak kasih uang sama gue, kalau lu nggak beliin gue ini gitu. Terus kamu ya udah, karena kamu tahu mereka itu punya ketergantungan sama gue kok, ataupun untuk gue pokoknya pengen apalah, banyak kan orang tuh pengennya macam-macam gitu ya. Terus kamunya nggak mau menolak apa yang mereka inginkan dari kamu, merekanya ngancam-ngancam, terus mereka ngancam pakai pergi, ataupun mereka ngancam pakai ngambek. Ya kamunya ya sudah, karena kamu tahu mereka itu butuh sesuatu dari kamu. Kamu itu yang mensupport mereka. Di sini buat beberapa ini adalah masalah materi. Di sini adalah hal-hal yang
berupa materi gitu ya, yang mereka butuhkan. Di sini juga merupakan, apa ya, support secara mental, support secara emosional, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat kalian itu orang yang mereka lihat membuat mereka bisa terus menjalankan hidup mereka, ngerti nggak? Di dalam segala aspeknya. Kayak jadinya itu bikin mereka tergantung sama kamu. Tetapi yang tadi aku ngomong, mereka tahu ada yang dia butuhkan, tetapi mereka terus berpikiran bahwa merekalah yang berhak mengatur. Kapan kamu begini, kapan kamu begitu, kapan kamu ngasih, kapan kamu harus kapan kamu ngasih, kapan kamu enggak. Pokoknya dia yang berhak mengatur kamu, berhak mengatur mungkin pakaian kamu, berhak mungkin mengatur dengan siapa kamu bergaul, berhak mengatur waktu kamu dan lain sebagainya. Dan kamunya, wah, gua kan juga harus berusaha yang harus membuat misalnya roda perekonomian ini berjalan di dalam keluarga ataupun dalam hubungan. Nah, misalnya kamu ngedate kan juga pakai uang. Jalan-jalan jajan juga pakai uang, telepon juga pakai uang, dan lain sebagainya gitu ya. Gue kan juga harus menjalankan ini dan gue harus fokus sama ini. Terus, dan lu bergantung sama gue. Gue gak bisa dikontrol. Jadinya kalian juga, waktu mereka pergi ya sudah, tapi mereka datang ya, ya kamu gak bisa, apa ya, mungkin kamu gak bisa ngebohongin ya, gue seneng. Tapi gue tahu mereka datang ini ada maunya. Ada yang mereka butuhin dari gue. Nah, kamunya belajar nggak dari yang sebelum-sebelumnya? Dari polanya mereka ini, kamu belajar nggak? Dengan datang dan perginya mereka ini, kamu belajar nggak? Apa yang membuat mereka ada bersama kamu dan membuat mereka kabur dari kamu, itu kamu sudah pelajari? Belum. Kalau yang aku lihat, sebenarnya sudah. Tapi kadang-kadang kamunya tutup mata. The fool. Don't be a fool. Jangan mau dibodohi orang, dipergunakan dan dimanfaatkan orang untuk kebutuhan dia, ya kan? Kebanyakan. Five of Pentacles, Three of Swords. Sering kali kamu merasa diabaikan. Kamu ngelewatin kesulitan juga sendirian, kamu harus berjuang sendirian, kebutuhan kamu secara emotionally juga ditelantarkan, kebutuhan kamu dalam segala hal juga gak dipeduliin, kamu tuh kayak ngerasa diabaikan gitu loh. Tapi mereka maunya kamu mempedulikan mereka, kamu harus peduli sama aku. Kamu tidak perlu peduli sama diri kamu, Sagittarius, kamu hanya peduli sama aku. Kamu mau dijadiin bulan-bulanan kayak begitu? Mau dijadiin apa ya? Ya mau dibeginiin terus gitu. Dan di sini kayak kamu terima aja. King of Pentacles dalam keadaan terbalik, Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Orang ini orang yang tidak punya pikiran yang jauh ke depan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu juga mungkin gak ada masa depannya ini hubungan. Karena apa? Kamu berhubungan dengan orang yang masih tidak stabil dalam emosinya, orang yang datang dan pergi sesukanya, orang yang masih membutuhkan kebebasan, orang yang masih pengen berkelana, orang yang masih pengen punya adventure gitu loh, orang yang masih belum bisa stabil. Tapi dia merasa punya kekuatan untuk mengatur. Dan dia merasa apa yang dia lakukan itulah yang terbaik. Cara orang lain semua salah. Tapi dia orang yang tidak punya perhitungan.
orang yang tidak punya pertimbangan dalam melakukan segala hal. Dia nggak punya planning, dia nggak punya goal, dia nggak punya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin mereka nggak punya pekerjaan ataupun tidak stabil dalam pekerjaannya, sehingga mereka numpang di kamu. Tapi mereka mau adanya kebebasan. Cuman selama orang yang digantungin ini dan dijadikan pemuas bagi kebutuhan dia mau digantungin, mereka akan selalu di situ. Dan mereka akan memperlakukan orang ini dengan semena-mena, semau mereka. Karena apa? Mereka tahu walaupun gua sudah meninggalkan lo, walaupun gua sudah menyengsarakan lo, walaupun gua misalnya udah kayak mencampakkan lo akan bertahan karena lo gak mau pisah dari gue. Dan karena orang ini tahu apa maunya, jadinya apa? Itu yang dijadikan kendali dia untuk menarik orang ini lagi. Tetapi orang macam apa ini yang kamu tarik ke dalam hidup kamu bolak-balik? Ibaratnya nih, kamu misalnya tahu, oh orang ini setiap kali ada di dekat gue, dia bakal gigit gue, dia bakal nusuk-nusuk gue, dia bakal ngelukain gue, gitu ya. Tapi kamu ya ngebiarin orang itu masuk lagi, deketin kamu lagi dan nyakitin kamu berkali-kali. Tapi kamu tahu orang ini butuh, misalnya dia tahu bahwa gue punya makanan ini, dia tahu bahwa gue punya kesenangan ini, dia tahu bahwa dia ngambil apapun yang dia butuhkan dari gue, jadi dia akan selalu kembali sama gue. Jadinya ya kamu menarik orang yang udah jelas-jelas menyakiti, punya kapasitas menyakiti kamu ke dalam kehidupan kamu, dan kamu mempertahankan hal tersebut. Sekarang salahnya ada di mana? Walaupun mungkin di sini yang merasa sebagai victim adalah kamu, tapi kamu membiarkan hal ini terjadi terus di dalam kehidupan kamu. Kamu punya kekuatan. Kamu harus ngelihat value di dalam diri kamu. Kamu harus ngelihat nilai-nilai itu loh dalam diri kamu. Dan kamu harus belajar menghormati diri kamu sendiri, menghormati hidup kamu. Dan tidak memberikan peluang-peluang lagi sama orang lain untuk nginjek-nginjek kamu. Harus bisa berani belajar untuk bikin batasan. Sampai kapan mau dibeginiin? Gue tuh kadang-kadang udah tahu, udah begini, udah tahu nih, udah begini, terus masih ditanya, terus aku harus gimana, Kak? Lah, kamu dari tadi dengerin gak? Jalan keluarnya yaitu kamu melangkah dengan berani, percaya bahwa kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Kamu percaya akan diri kamu, dengan ataupun tanpa orang ini, kamu bisa membangun hidup kamu yang lebih baik. Dan kalau misalnya ada orang yang tidak bisa memperlakukan kamu dengan respect gitu ya, dengan gak bisa menghormati kamu, gak bisa menghargai kamu, tapi hanya menginjak-injak kamu, ya kamunya harus punya tanda stop. Itu kapan? Selama kamu masih ngasih kesempatan itu, orang yang kamu kasih kesempatan ini akan terus mempergunakan kesempatan itu untuk mempergunakan kamu, untuk melakukan segala hal yang mereka lakukan. Gitu. Mudah-mudahan yang resonate cuma dikit. Karena aku lihat ini sebenarnya udah kronis sekali. Tapi ya bahkan orang ini tuh sangat abusive gitu ya. Mentally, emotionally abusive tuh bukan hanya mengenai masalah fisik. Dari kata-katanya, dari apa yang dia perbuat untuk nyakitin orang lain gitu ya. Dan ya dia tahu apapun yang dia lakukan,
orang ini akan terima gue. Jadi kapan aja gue datang dan pergi, pintu itu akan selalu terbuka. Jadi bagaimana untuk mengakhiri ini? Tutup pintunya. Kalau lu nggak bisa ngikutin cara gue, kalau lu nggak bisa belajar menghargai gue, kalau lu nggak bisa menghormati gue nggak akan bisa buka pintu buat lo. Gitu. Itu yang aku dengar jelas message-nya. Tapi ini kembali lagi, percayakah kamu akan kemampuan kamu? Kamu harus percaya. Gitu loh. Kamu harus percaya dan yakin akan dirimu sendiri. Bukan kamu merasa, aduh kalau gue gak sama dia, aduh kalau gue pisah sama dia, aduh kalau gue lepas dari dia, gue bakal berantakan, gue bakal hancur, gue bakal... Nah sekarang kamu dengan dia, apakah hidup kamu sejahtera? Apakah perasaan kamu baik-baik aja? Itu juga kamu harus tanyakan. Dan lihat, timbang. Gitu. Ya, Sagittarius. Semoga kamu mendapatkan keberanian untuk membuat boundaries, batasan di dalam diri kamu. Sehingga orang tidak semena-mena memperlakukan kamu. Oke? Ini adalah readingan untuk kalian Sagittarius. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.